Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Perkenalkan, nama saya Toniman. Biasanya teman-teman memanggilnya dengan nama Khalil. Dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi Pendidikan dengan materi Kode Etik Profesi Keguruan. Setiap profesi pasti memiliki seperangkat aturan yang tidak boleh dilanggar. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang saat ini berprofesi sebagai guru. Sosok guru merupakan sosok yang selalu jadi panutan oleh siswa-siswi dan masyarakatnya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sumtulodo, ing madya manungkarsa tutpuri hadayang. Itulah mengapa pentingnya suatu rambu-rambu atau norma yang harus menjadi pijakan para guru yang biasa disebut dengan kode etik. Istilah kode etik terdiri dari dua kata, kode dan etik. Kode secara harfiah artinya aturan. Etik yang berasal dari bahasa Yunani artinya ethos yang bermakna watak atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu kerjaan. Jadi intinya sahabat-sahabat semua, arti dari kode etik adalah suatu aturan dan cara hidup dalam melakukan suatu profesi pekerjaan. Sementara menurut pendapat lain, kode etik adalah profesi merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Jadi intinya, kode etik adalah suatu tatanan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebuah organisasi. Tujuan kode etik. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Contoh, profesi guru. Diadakannya dan dibentuknya kode etik guru agar tujuan suatu profesi guru tersebut terwujud sesuai dengan harapan dan kepentingan semua pihak terlindungi. Jadi seorang guru profesional yang mengerjakan tugasnya sebagai pendidik sesuai dengan aturan-aturan kode etik, maka peran seorang guru dalam proses pembelajaran akan maksimal. Penetapan kode etik guru. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi. Jadi untuk penetapan kode etik guru ditetapkan oleh organisasi guru, contohnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau IGI, Ikatan Guru Indonesia, atau organisasi profesi guru yang lain yang berlaku dan mengikat anggotanya. Dan penetapannya lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi. Pengertian kode etik guru. Pengertiannya adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Isi kode etik guru yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Isi kode etik guru yang keempat,
guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid, dengan masyarakat sekitarnya, untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Isi kode etik yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, isi kode etik guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Isi kode etik guru yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat semua, kesembilan kode etik guru yang telah ditetapkan dan dirumuskan oleh para ahli di bidang pendidikan pada Kongres PGRI ke-13 di Jakarta tahun 1973. Fungsi kode etik guru. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua, wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Intinya, ada beberapa fungsi kode etik guru, diantaranya yang pertama, untuk dijadikan pedoman setiap guru agar jadi guru yang profesional. Yang kedua, fungsinya sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Sumber kode etik guru dalam proses perumusan harus bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, harus bernilai norma-norma agama dan Pancasila. Yang kedua, harus bernilai 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Sumber kode etik yang ketiga adalah nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran ini bisa dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, bahkan sampai pelanggaran berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sahabat-sahabat semua, jika ada pertanyaan, sanksi apa yang akan didapat guru jika melanggar kode etik? Jawabannya adalah seorang guru yang melanggar kode etik akan diberi sanksi berupa teguran, bisa juga dengan peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, atau juga bisa dengan penurunan pangkat. Semuanya keputusan tersebut tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sahabat-sahabat semua, akhirnya kita telah berada di akhir presentasi. Namun ada poin penting yang bisa didapat dari materi kode etik ini, yakni patuhilah kode etik apapun profesinya, agar apapun yang dicita-citakan terwujud sesuai dengan harapan.